juga ini ada mestinya tamu istimewa ya. Jadi atas arahan Pak Ketua Umum Pak Imam Tolha waktu itu menghendaki bahwa eh, idealnya kita punya panel Dokter Gupi begitu. Beliau terinspirasi oleh gerakannya Pak Imam Suprayogo gitu ya, mempunyai anggota panel gitu 400, walaupun tentu keaktifannya mungkin ya cuman antara 30-50, tetapi itu sudah lumayan dalam arti kita punya jamaah tetap untuk ikut meramaikan daripada diskusi isu. Ahmad Ahmad siapa? Sanusi. Ahmad Sanusi dari Sukabumi ya beserta kawan-kawan itu menggagas bagaimana pendidikan Islam dalam hal ini madrasah dan pesantren itu bisa berkontribusi besar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena itu pada tahun itu tentu perjuangan itu masih di luar pusat kekuasaan gitu ya, yang pada akhirnya ketika zaman Orde Baru Gupi ditarik ya, kebetulan yang narik memang partai penguasa yaitu Golkar, yang kemudian untuk ikut mewarnai dan memajukan pendidikan Islam Indonesia. Nah, yang selanjutnya ketika reformasi 98, karena Golkar kemudian kalah ya, akhirnya ada partai pemenang lain, maka kemudian secara tidak langsung itu memang berpengaruh kepada Gupi, karena kemudian Gupi seakan-akan kemudian terlempar dari pusat kekuasaan. Dan hari ini ya mungkin hikmahnya COVID juga dan sebagainya, ada kesadaran baru, apalagi ada tantangan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, maka ada semangat untuk meremajakan kembali atau merevitalisasi Gupi. Dan saya ini salah satu yang Bapak Ibu, saya yang diundang atau diajak ya sama Prof. Imam untuk ikut sama-sama melihat Gupi ini sebagai aset bangsa, dan tentu hazanah yang dimiliki oleh Gupi sayang sekali kalau itu tidak berlanjut. Dan banyak gagasan sesungguhnya, tetapi tentu kita harus melakukan konsolidasi yang ya termasuk spirit, energi, dan mungkin juga pengembangan-pengembangan program yang lebih membumi, lebih visioner, lebih kemudian menjanjikan nilai tambah dan sebagainya. Tentu itu perlu kemudian kita gagas bersama. Nah, beberapa gagasan yang barangkali ini kita sampaikan, selain tentu ini kemarin Pak Prof. Imam merasa sudah waktunya untuk muktamar dan sebagainya, yang waktu itu ditanggapi oleh pengurus pusat dan daerah untuk sementara bertahan sampai pemilu Indonesia berlangsung dulu. Tetapi gagasan-gagasan penyegaran yang muncul, yang sempat dimunculkan juga adalah salah satunya nampaknya kita harus menguatkan kembali organisme, kekuatan organis daripada Gupi itu sendiri, yang salah satunya adalah keberadaan satuan pendidikan yang ada yang ada di lingkungan Gupi. Dulu konon sebelum ya 98 data itu bisa nyampe 1.200 satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena itu walaupun kemudian dalam perkembangannya mungkin ada yang mengalami penegrian, kemudian ada juga yang mengalami konversi dalam bentuk yayasan lokal, masih dalam bentuk naungan lahir dari rahim Gupi, misalnya tapi tidak mengatakan menyebut dirinya satuan pendidikan Gupi, tapi lahir dari rahim Gupi dan sebagainya dan sebagainya. Tentu hal semacam itu sudah waktunya untuk segera disatukan kembali, dan salah satu gagasan yang muncul kemarin sudah disepakati di Kendari adalah kita menghadirkan apa yang disebut jaringan satuan pendidikan Gupi, yang mencakup sekolah satuan pendidikan yang memakai nomenklatur Gupi maupun yang
yang tidak memakai GUPI tapi berafiliasi ke GUPI, yaitu satu gagasan yang sebenarnya sudah disepakati secara terbatas oleh lintas daerah dan itu tentu ke depan perlu didorong. Gagasan berikutnya, tapi kita mohon maaf ini baru gagasan-gagasan juga, bahwa kita perlu, karena guru memegang kunci strategis dalam dinamika kependidikan dan selalu guru dalam posisi sering kalau terlambat mengantisipasi sebuah perubahan dianggap yang paling bertanggung jawab, maka tentu asosiasi profesi keguruan itu GUPI sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan tentu perlu memprioritaskan istilahnya suplemen atau asupan-asupan untuk memajukan guru itu sendiri. Baru gagasan, belum ada gerakan apapun, nampaknya juga asosiasi guru GUPI itu sebagai sebuah usaha peningkatan profesionalitas guru di lingkungan GUPI perlu juga diwujudkan. Dan juga ada beberapa gagasan, misalnya saya dengan obrolan dengan Pak Imam, Pak Opek, kita akan membuat penerbitan buku dengan nama GUPI Press gitu ya, supaya apa? Supaya GUPI ini meninggalkan legacy dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan GUPI, ya gitu. Nanti istilahnya guru-guru yang ingin bukunya diterbitkan misalnya, nah itu bisa menggunakan itu, atau teman-teman GUPI yang S2, S3 yang disertasinya atau tesisnya mau diterbitkan, nah itu bisa menggunakan jasa itu. Ini tidak lain dan tidak bukan, kalau dulu GUPI itu sangat terkenal karena ada kalender yang hadir di semua guru, waktu itu katanya banyak kalender atas nama GUPI yang waktu itu bisa mengharu-birukan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini nama GUPI itu kan samar-samar tidak muncul dalam simbol-simbol yang hadir di rumah-rumah kita gitu. Karena itu mungkin itu sih langkah-langkah kecil, dan tentu kita berharap satu ya GUPI semakin mewujud kembali, dan yang kedua untuk panel GUPI, panel dokter GUPI, mari kita kayakan itu, istilahnya dokter-dokter yang berkontribusi, yang bisa nanti share pengetahuan dan pengalaman di forum diskusi ini. Jadi forum diskusi ini memang antara pengurus, warga GUPI, dan tentu panel dokter GUPI itu menjadi satu dalam pertemuan rutin yang rencananya kita akan selenggarakan setiap bulan kali di Sabtu terakhir setiap bulannya. Mungkin itu sebagai pengantar, walaupun secara narasumber saya juga diminta apa namanya ya, tapi nanti posisi misalnya Pak Imam itu akan menjadi pembahas di sini, saya ini bertukar posisi sementara gitu. Selama ini Pak Imam yang menjadi pengantar di awal, tetapi ini nanti Pak Imam sebagai pembahas sekaligus mungkin meng-highlight tentang pentingnya pendidikan karakter atau tantangannya hari ini, dan nanti sebagai pemantik antara Mas Husen Hasan Basri dari peneliti Deputi Pembangunan Kebijakan Pendidikan Kebudayaan Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara nanti Pak Marbawi itu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau adalah saat ini sebagai kepala ya Pak ya, apa direktur Kepala Pusdatin, Pak. Ya, Kepala Pusdatin ya BPIP. Demikian pengantar saya ini. Nanti kalau masalah tantangannya mungkin saya ikut nimbrung di belakang, dan selamat menikmati dan berdiskusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih mewakili pengurus ya dan keluarga besar GUPI. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah sudah diarahkan sepintas tentang kegiatan kita hari ini. Yang jelas Bapak Prof. Dr. Murtado ini adalah Ketua Dewan Pakar GUPI. Karena itu tadi sudah disinggung, kita ini sebenarnya ingin membuat jaringan
Satuan Pendidikan KUPI yang di dalamnya itu setiap saat ada diskusi, yaitu panel dokter tadi sudah disampaikan. Saat ini sudah terkumpul kurang lebih 25 orang dokter yang sudah masuk, dan saya yakin itu nanti akan bertambah itu karena tinggal sosialisasinya saja. Terus terang mohon maaf secara pribadi, saya ini dokternya disertasinya itu berkenaan dengan KUPI juga ini. Oh, Jadi saya gitu. mengangkat KUPI ternyata itu. Soalnya saya ikut KUPI sejak tahun 90-an itu, Prof. Sehingga saya itu masih apa ya, masih ingat betul bagaimana KUPI perkembangannya mulai awal sampai, mohon maaf, ada masa itu apa, masa keemasan dan masa sedikit ada perubahan ini. Dan tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah kami dibesarkan di KUPI juga gitu ya. Eh baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan acara webinar kali ini, dan acara yang ketiga ini adalah paparan dari narasumber. Hari ini nanti kita hadirkan ada 4 narasumber yang cukup ternama ini. Ada yang pertama Dr. Marbawi selaku Kepala Pusdatin Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Yang kedua Bapak Husain Hasan Basri selaku Peneliti Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari BRIN ya Pak ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang ketiga tidak asing lagi tadi yaitu Prof. Dr. Murtado dan juga dari BRIN selaku Ketua Dewan Pakar. Yang terakhir yang sekaligus nanti akan diminta untuk refleksinya yaitu Ketua kita Prof. Dr. Imam Tolkah. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja mendengarkan paparan dari narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Marbawi selaku Kepala Pusdatin Pembinaan Ideologi Pancasila BRIN, kaitannya dengan bagaimana tantangan pendidikan karakter anak bangsa saat ini. Sekilas saja bahwasanya pendidikan karakter ini kan sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa depan gitu ya. Karena pendidikan karakter ini adalah salah satu solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial sebuah bangsa kan itu ya. Oleh karena itu bagaimana sih pendidikan karakter yang ada saat ini dan bagaimana tantangan pendidikan karakter untuk anak bangsa saat ini, itu yang perlu untuk kita perjelas pada kesempatan hari ini. Kita tampilkan paparan dari narasumber Bapak Dr. Marbawi secukupnya secukupnya, setidaknya 30 menit lah. Insya Allah nanti masih ada yang lain untuk bisa menyampaikan paparan. Monggo Bapak Dr. Marbawi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Angkat dong tangannya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. BPP harus mengenalkan itu. Jadi salam kebangsaan kita lah. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf ini saya berdiri berbicara di hadapan para sesepuh, para guru-guru saya ini. Prof. Murtado, guru saya, apalagi Pak Imam. Pak Prof. Imam ini adalah guru, mentor, orang tua, mbahnya saya juga. Aduh, Masya Allah. Ingat betul tahun 2007 saya ketemu beliau, saya masih unyu-unyu banget. Dan kemudian saya dididik oleh beliau. Terima kasih banyak Pak Prof. Sampai pada posisi saat ini tidak lepas dari campur tangan dan apa itu? Pak Prof lah. Pak Prof. Murtado yang saya hormati, aduh ini kolega saya waktu saya masih belajar di Puslitbang sama Kang Husain. Terima kasih banyak. Pak Taufik, terima kasih atas kesempatannya. Para sesepuh semua ini yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Tapi terus terang mohon izin sekali lagi. Ini kehormatan buat saya berdiskusi dengan para sesepuh, para pakar. Sudah ya memang Dewan Pakar ini ya Pak Prof. Di GUPI. Ada satu hal yang menarik dari ide Dewan Pakar ini sebenarnya adalah saya berharap Pak Prof, Dewan Pakar ini kan sebuah opportunity buat GUPI untuk memaksimalkan potensi
intelektual dan akademis. Nah, problem di kelompok-kelompok dewan pakar itu hanya berpikir, pikirannya keren-keren, hebat-hebat, tapi untuk yang mengimplementasikan ini yang perlu dipikirkan lagi, Pak Prof. Ini yang paling penting. Kenapa? Ya perlu ada orang yang bisa menjalankan pikiran-pikiran dewan pakar. Itu intinya. Dan ini memang menjadi PR berikutnya mungkin Pak Prof Imam, Pak Prof Murtado. Artinya apa? Contoh-contoh. Dewan pakar mungkin akan menghasilkan cetak biru roadmap bagaimana pengembangan pendidikan Islam ke depan. Tapi siapa yang akan melaksanakan itu? Karena dewan pakar di sini kan sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi alhamdulillah punya konektivitas, punya bridging yang kuat dengan GUPI gitu loh. Ada bridging yang kuat entah karena persoalan psikologis, entah karena persoalan historis. Tapi yang hadir ini punya komitmen kuat terhadap GUPI. Nah, komitmen ini pada akhirnya tetap harus ada satu divisi yang menjalankan pikiran-pikirannya. Mungkin ini kedepannya Pak Prof Murtado yang harus kita pikirkan. Yang kedua yang saya harapkan, forum ini tidak hanya sharing gagasan, tapi lebih menuju kepada solusi dan aksi yang nyata yang bisa dikerjakan oleh divisi pelaksana nanti. Itu intinya. Apapun itu nanti yang didiskusikan harus ada tindak lanjutnya, kira-kira begitulah. Contoh umpamanya dari diskusi ini akan menghasilkan rekomendasi kepada Kementerian Agama atau Kemendak atau Kemendikbud maksud saya. Nah, orang yang datang ke sananya apakah memang dari dewan pakar atau tim lain, ya paling tidak tindak lanjutnya harus jelas. Tidak hanya sekedar sebuah diskusi sharing gagasan yang kemudian menjadi ya bagus sih, ada tetap dokumen-dokumen akademik intelektual yang bisa kita hasilkan dari diskusi ini. Tapi yang lebih penting dalam konteks sekarang adalah tindak lanjut yang lebih nyata dalam hal kontribusi GUPI terhadap persoalan penyelesaian persoalan pendidikan. Itu yang pertama. Ini sangat mana ya? Kok nggak bisa ya? Bisa nggak bisa. Pak Imam itu Pak Maruf. Sebentar ya. Biasanya bisa untuk multiple ya. Nggak bisa ya ini Pak Imam, izin untuk sharing. Ya. Dari Pak Imam selaku host Pak. Oh, bisa di sharing. Udah multiple ini, harusnya bisa. Nggak bisa di saya Pak Imam, ampunten. Tapi oke lah. Apa ya? Ini sudah multiple. Dari sayanya Pak Imam maupun ada. Oke, saya ingin meneruskan Bapak Ibu sekalian. Saya dalam konteks pendidikan karakter, saya ingin cerita sedikit pengalaman realitas yang baru beberapa hari saya alami. Beberapa hari apa ya? Hari apa itu ya? Hari Rabu kemarin atau ya minggu inilah. Di Istiqlal ada pertemuan umat Muslim, kalau tidak salah karena ada Habib Umar ya. Pak Husain, Pak Dr. Husain tahu enggak? Di Istiqlal itu loh. Oh, Pak Habib Umar bin Hafid ya? Nah, iya. Yang dari ribuan jamaah hadir. Dan itu jumlahnya Masya Allah cukup banyak. Banyak sekali. Dan dari mana-mana. Cuman yang menjadi kegelisahan saya, oh ya ini udah ya. Yang menjadi kegelisahan saya adalah itu sampah bertumpuk dan Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah sekali. Dan saya merasa malu Bapak Ibu sekalian. Malu sekali. Jadi saya turun dari mobil, kebiasaannya turun di Istiqlal jalan kaki ke kantor.
Dan ketika jalan kaki menemukan begitu banyak sampah, Masya Allah sampah. Saya malu, berasa malu sekali. Mohon maaf, mohon maaf. Orang Islam punya jargon an-nadzafatu minal iman. Tapi ternyata, Masya Allah, memalukan sekali. Buat saya merasa, saya secara pribadi malu. Ini kan soal karakter. Jadi ada semangat spiritualitas, religiusitas yang tinggi di kalangan umat Islam ketika bertemu dengan tokoh-tokoh habaib atau tokoh-tokoh ulama. Tapi esensi ajaran agama yang dalam konteks tertentu melahirkan muruah kemanusiaan itu tidak tergambar. Sampai-sampai saya setelah datang ke kantor mengajak beberapa teman untuk kembali ke Istiqlal, bawa plastik dan kemudian ikut membersihkan walaupun dapat 3 kantong plastik besar itu hanya untuk mengobati kegelisahan. Ini artinya apa? Ngapunten, bisa turun Mas ke 3 dosa besar pendidikan. Ini artinya apa? Ada pertanyaan besar, apa yang diajarkan di dalam sistem pendidikan Islam khususnya dan sistem pendidikan nasional terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan. Umat Islam sendiri yang sangat terlihat soleh dalam konteks religiusitas dan mungkin spiritualitas, tapi tidak terlihat soleh dalam konteks sosial dan tidak punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan sama sekali ketika kami membersihkan itu, tak ada satupun jamaah yang berpakai segala macam songkok putih dan lain sebagainya yang terenyuh untuk juga ikut terlibat. Bagaimana ini karakter kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan lingkungannya? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Salahnya di mana sistem pendidikan Islam yang tidak memuatkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan itu? Nah, itu kira-kira. Dan ini juga mungkin yang tidak masuk dalam 3 dosa pendidikan yang diakui oleh Mas Menteri, yaitu adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan juga intoleransi. Dalam konteks pendidikan kita berhadapan dengan 3 isu utama besar kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama intoleransi. Yang kedua kekerasan atas nama agama dan gender. Adanya penolakan, pengucilan, pemaksaan itu terjadi. Dan ini dalam konteks pendidikan Bapak Ibu sekalian adalah bully. Bully, Masya Allah, sudah tergambar di berbagai media sosial yang Masya Allah sangat-sangat miris. Seorang anak kepada gurunya atau orang tua kepada gurunya atau guru kepada anaknya juga sama-sama melakukan bully atau perundungan. Dan penguatan isu moderasi beragama yang menjadi bagian penting yang harus kita kuatkan di sini. Izin lanjut. Nah, pada konteks saat ini kita juga berhadapan dengan menguatnya tribalisme yang melahirkan intoleransi, apalagi mendekati pemilu ya. Itu sangat akan kuat sekali ini, kelompok A, kelompok B. Dulu istilah cebong apa, Mas Husen? Cebong apa? Kampret. Apakah akan muncul? Itu kan bagian tribalisme. Dan setiap orang dalam konteks ini akan terpapar dengan persoalan ini. Yang kedua, politisasi identitas. Sebenarnya identitas adalah sesuatu yang wajar dan given atau takdir. Tapi kemudian ketika dipolitisasi, ini jadi persoalan. Pada dasarnya secara sosiologis, kita akan mengidentifikasi diri kepada kelompok sesuai dengan kecenderungan kita. Contoh kecil, mohon maaf. Umpamanya kelompok yang senang tahlil ya akan berkelompok dengan orang senang tahlil. Orang yang senang ngudut ya berkelompok atau berteman dengan orang yang senang ngudut, kira-kira begitu secara sosiologis dan naturalis kan begitu loh. Tetapi yang problemnya adalah ketika identitas ini dipolitisasi, kita berbasis agama, paham, kesamaan pilihan dan lain sebagainya, ini jadi problem. Yang ketiga problem kita adalah ya media sosial. Media sosial yang menghadirkan hiperrealitas. Hiperrealitas yang seperti kita tahu,
Dunia nyata hanya jadi aksesoris untuk dunia sosial, media maya, media sosial. Saya garis bawahi. Dunia nyata hanya menjadi aksesoris untuk media sosial. Karena apa? Karena merebaknya penyakit FOMO, fear of missing out, atau takut nggak update itu loh. Jadi apapun kegiatan kita diupdate di media sosial. Hiperrealitas juga melahirkan apa yang disebut prostrat. Jadi ada ketidakbenaran atau kebohongan yang repost berkali-kali maka menjadi kebenaran. Itulah postrat. Dan akhirnya melahirkan simulakra atau dunia maya yang menjadi dunia nyata dan melahirkan hoax, kira-kira begitu. Lanjut, izin. Nah problem lain di dalam konteks pendidikan, anak-anak kita lebih kena apa yang disebut dampak Korean Wave. Saya melakukan ya di sekolah-sekolah saya gitu, di sekolah saya katakan, anak-anak lebih kenal Lee Min Ho daripada Pangeran Diponegoro. Iya. Kenal makanan-makanan hotdog ya, Kang Husen. Apa itu yang Korea itu loh? Apa itu? Hotdog apa ya? Takoyaki. Sementara lemper, ongol-ongol itu udah mereka nggak kenal. Apalagi tuh Bu Nur Hayati yang makanan kita dulu itu loh. Colenak. Nah itu colenak udah nggak kenal mereka. Itu apa tuh? Tape, Bu? Nah itu yang begitu. Tape itu tape. Anak-anak sekarang nggak kenal itu Bu Nur. Colenak, padahal enak dulu saya dulu. Padahal enak, tapi pada anak-anak nggak kenal dan nggak suka gitu loh. Padahal hotdog itu apa sih? Padahal makanan yang dikasih kayak ada lemnya itu ya, Kang Husen. Problem kita, pendidikan kita saat ini terkena gejala Korean Wave. Itulah kira-kira. Lanjut. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah ketika kita berhadapan dengan artificial intelligence yang bisa menggantikan peran-peran kita sebagai pendidik dalam konteks transfer knowledge, saya maksud begini, apapun bisa diselesaikan oleh Mbah Google, apapun bisa ditanyakan oleh Mbah Google. Maka kemudian ketika guru hanya transfer knowledge, maka sebenarnya tugasnya selesai oleh Mbah Google. Pelajaran apapun ada di Mbah Google. Maka pertanyaan besarnya, apa yang tidak tergantikan dari diri seorang pendidik vis-a-vis dengan artificial intelligence? Saya menggambarkannya ada 5. Lanjut, izin. Yang tidak tergantikan dari diri seorang pendidik, dan menurut saya ini mulai dilupakan oleh para guru-guru, Pak Kang Husen, Pak Prof Imam, Pak Prof Murtado, yaitu menanamkan nilai. Seharusnya setiap guru ketika masuk kelas wajib menanamkan nilai. Nilai apapun, dengan cara apapun, nasihat, contoh, cerita dan lain sebagainya. Contoh soal kebersihan. Nah, tolong ambil itu sampah dan dia contohkan sendiri. Yang kedua, keteladanan. Mohon maaf, saat ini juga banyak guru-guru yang tidak menjadi teladan buat dirinya, buat anak-anak. Walaupun tentu masih ada teladan dari guru-guru yang lain. Yang ketiga, personal approach. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu punya persoalan yang banyak sekali. Jarang sekali ada guru yang mau menjadi pendengar setia dari persoalan-persoalannya. Kenapa demikian? Maka kemudian anak-anak mencari peer groupnya di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Saya yakin di setiap sekolah, di setiap kelas ada peer group anak-anak yang itu bisa menjadi katalisator buat anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya. Kenapa? Dan tidak semua peer group itu bagus. Kenapa demikian? Ya karena gurunya tidak terlalu kuat dengan personal approach, dalam hal ini menjadi pendengar dari anak-anak didiknya. Yang keempat yang tidak tergantikan dari seorang guru adalah mendoakan. Dan yang terakhir, keikhlasan. Inilah kenapa saya minta kepada teman-teman khususnya di Akbai dan teman-teman guru-guru agama yang lain, jadilah guru yang sebagai ideolog.
Kenapa menjadi ideolog? Karena seorang ideolog dia akan memiliki ketahanan mental, punya militansi yang kuat, punya daya juang dan spirit yang kuat. Kalau guru hanya sekedar seorang guru yang gugur kewajiban, kelima ini sudah hilang. Dia bukan tidak memiliki militansi yang kuat, tidak memiliki spirit yang kuat dalam soal mendidik. Ya sebagai contoh konkretnya, ya para masyayikh, para guru-guru kita lah. Pak Imam, Bu Nur Hayati itu adalah guru-guru ideolog buat saya. Kira-kira begitulah. Lanjut. Ingarso Sungtulodo. Nah, nggih. Imat yo mangun karos. Nah, itu Tuturi Handayaninya kira-kira begitu. Tapi saya ingin memastikan jadilah guru ideolog. Hal yang kedua yang ingin saya perkuat lagi, guru adalah bagian dari perekayasa sosial. Karena pemimpin-pemimpin masa depan mungkin bisa jadi adalah anak didik kita. Maka kita wajib hukumnya memberikan warna kepada anak didik kita. Kenapa demikian? Lanjut. Kenapa lanjut? Ngapunten. Nah, karena apa? Dalam konteks pendidikan, negara punya kepentingan melahirkan good citizen. Yang warga negara yang taat hukum, taat pajak, dan lain sebagainya lah. Tidak melahirkan Sambo, tidak melahirkan Rafael Alun ya, Kang Hussein. Dan koruptor-koruptor lainnya. Namun problemnya, kita berhadapan dengan apa yang disebut diplomadisis. Adanya komodifikasi pendidikan. Diplomadisis yang saya maksud adalah banyak orang mungkin termasuk kita menyekolahkan anak karena supaya anak-anak bisa bekerja di perusahaan mana. Dan inilah yang melahirkan komodifikasi pendidikan. Jadi akhirnya keluarannya hanya melahirkan tenaga-tenaga untuk melayani kebutuhan multinasional corporate atau kapitalisme. Sementara dalam konteks pendidikan, seharusnya pendidikan itu pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, melanggengkan ideologi dan doktrin negara, menguatkan spiritualitas atau akhlak, menguatkan kompetensi, dan juga yang tidak kalah penting, menguatkan identitas dan jati diri. Karena anak-anak kita kan sudah hibrid. Ngapunten Kang Hussein. Kang Hussein orang mana? Aslinya orang Sukabumi, Pak Marbawi. Orang Sukabumi. Ngobrol dengan anak pakai bahasa apa? Karena udah di Betawi pakai bahasa Indonesia lah. Padahal bahasa adalah bagian dari identitas. Saya juga merasa menyesal kenapa anak saya tidak diajarin bahasa Sunda gitu loh Kang Hussein. Karena bahasa adalah salah satu bagian dari identitas. Makanya anak yang terakhir saya nggak ajarinya Jawa Kang Hussein. Pakai bahasa Jawa sehari-harinya. Itu. Dan yang terakhir adalah proses pembudayaan dan pewarisan budaya. Disinilah penanaman karakternya. Rekayasa sosial dalam konteks pendidikan karakter ini adanya di sini. Lanjut, ngapunten lanjut. Nah, dalam konteks tujuan pendidikan sebagai rekayasa sosial, sebenarnya pendidikan itu harusnya melahirkan anak-anak yang punya spiritualis kuat, humanisme yang tinggi, dan juga daya kritis yang kuat. Anak-anak kita tidak ini semua kira-kira. Harusnya pendidikan itu, guru-guru kita, termasuk kita, kepada anak-anak kita, baik yang di rumah ataupun yang di kelas-kelas kita mewajibkan atau menguatkan kepekaan spiritual anak-anak. Itu wajib hukumnya kita tanamkan. Karena bagi kita, spiritualitas lebih tinggi dari sekedar religiositas. Kepekaan spiritualitas inilah yang melahirkan orang-orang yang sekarang hadir dalam virtual Zoom ini. Yang kedua, menguatkan kepekaan sosial. Ini yang tidak terjadi di dalam dunia pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian. Apa buktinya? 3 dosa besar masih berlangsung. Yang ketiga, kepekaan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Lahirnya radikalisme dan lain sebagainya. Itu bagian karena pendidikan kita tidak menguatkan ideologi kebangsaan, nasionalisme, penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang terakhir,
kita wajib hukumnya menguatkan kepekaan lingkungan, persoalan sampah, persoalan banjir, persoalan SDA yang lainnya, itu bagian dari untuk dimulai dikenalkan kepada anak didik kita. Dan termasuk di dalamnya mungkin kepekaan ekonomi harus kita bangun saat ini. Dan kepekaan, kalau bahasa sekarang literasi numerasi digital lah, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, problem yang lain yang tidak terjadi dalam dunia pendidikan kita, ngapunten kalau sebut kritikan, kritikanlah. Pendidikan kita, filsafat pendidikan kita tidak menggunakan atau tidak menguatkan teori trikonnya Ki Hajar Dewantoro. Teori trikon Ki Hajar Dewantoro itu yang pertama kontinuitas, melestarikan budaya bangsa ini sehingga anak-anak tidak tercabut dari akar budayanya. Kearifan lokal itu menjadi penting. Anak-anak saat ini ya mohon maaf lah, tadi Korean Wave lebih menguasai. Yang kedua, konvergen. Pendidikan kita melahirkan anak-anak yang mampu berdialog, percaya diri dengan dirinya, dengan identitas kebudayaannya, dan mampu berdialog dengan budaya-budaya lain. Tidak terlindih. Apa terlindih ya Kang Hussein? Tidak terpengaruh. Terdampak, terimpak. Ya, terdampak, terimpak oleh budaya lain. Dia percaya diri dengan budayanya, dengan kearifan lokalnya. Dan yang terakhir, bagaimana pendidikan kita mampu melahirkan konsentrisme, budaya inovatif dan kreatif. Saya ambil contoh ngapunten. Bapak Ibu pernah lihat film Avatar enggak? Para sesepuh. Kang Hussein pernah lihat Avatar? Pak Prof Murtado pernah lihat film Avatar? Iya, pernah. Aduh, sayang sekali menurut saya. Avatar itu, saya sekedar cerita sedikit ya. Mohon maaf, mohon izin. Amerika itu tidak punya tokoh-tokoh pahlawan. Dan mereka membangun sendiri tokoh-tokoh pahlawannya. Dan itu sangat ideologis. Marvel itu adalah membangun tokoh-tokoh khayalan. Captain America, Hulk, Flash Gordon dulu zaman kecil ya. Dan lain sebagainya. Itu tokoh khayalan semua. Karena mereka real tidak punya tokoh pahlawan seperti kita Pangeran Diponegoro, Gatot Kaca dan lain sebagainya lah. Dan kemudian bagaimana mereka mengembangkan film Hollywood itu yang sangat imajinatif, yang sangat kreatif, di mana basis ideologisnya ada nilai-nilai Amerikanya ada. Avatar itu sangat kreatif, sangat inovatif, dan imajinatif betul. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan seperti apa yang melahirkan anak-anak yang kreatif, inovatif, dan imajinatif yang out of the box dengan tetap memiliki sebuah kesadaran ideologis. Apa buktinya ideologis? Setiap film-film Marvel atau Hollywood, di akhir filmnya ada quote-quote menarik tentang ideologi bangsa Amerika atau ada bendera Amerika walaupun compang-camping. Apa nggak keren seperti itu Bapak Ibu sekalian? Bukan berarti saya bangga dengan mereka, tapi paling tidak kenapa ya kita yang jelas-jelas punya kearifan lokal, punya nilai yang sangat kuat, ideologi Pancasila, tak bisa membuat sebuah inovasi kreatif, inovatif, dan imajinatif yang seperti itu. Walaupun alhamdulillah sebenarnya banyak juga anak-anak muda Indonesia yang kreatif dan imajinatif yang cukup keren gitu loh. Tapi itu tak terwadahi. Banyak anak muda yang bekerja untuk Marvel, anak-anak muda Indonesia ya. Ya kan. Bahkan informasi terakhir ribuan penduduk Indonesia pindah ke Singapura itu Kang Hussein. Jadi warga negara Singapura. Lanjut. Ini kira-kira secara teori tentang teori trikon Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini mungkin bisa diabaikan saja. Nah, problem yang lain mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif penguatan pendidikan di GUPI, Kang Hussein, Pak Prof Murtado. Bagaimana kita menguatkan pendidikan di GUPI dengan
pendekatan holistic school approach, di mana kita menggunakan pendekatan school culture, classroom culture, dan pengelolaan kesiswaan atau student activities. Ini mungkin kita akan bisa diskusikan secara matang di diskusi-diskusi sambil ngopi gitu ya. Lanjut supaya punya kesempatan. Dan penting juga kita melakukan, kita di Dewan Pakar ini, ngapunten bukan berarti ngajarin ngojai kamerina untuk bahasa ininya, Kang Husen. Ngajarin berenang. Apa? Ini garamin air laut. Gitu, garamin air laut. Mari kita melakukan political economic analysis untuk menguatkan pendidikan. GUPI punya potensi yang besar, punya opportunity yang kuat, dengan basis sejarah yang kuat juga, yang harus kita mulai branding ulang. Dan kita memetakan problem-problemnya, memetakan aktor kunci, memetakan opportunity-nya, dan memetakan berbagai rencana solusi serta bagaimana tadi yang saya tawarkan di awal, siapa eksekutornya. Kira-kira itulah. Mungkin ini nanti kita bisa diskusikan di sambil ngopi ini, Mas. Lanjut, punten. Ini tawaran lagi untuk bagaimana pengembangan kegiatan kesiswaannya. Kalau boleh menawarkan apa yang disebut program ASIAP ya, Academy of Social Ideas for Peace. Ini bagian dari bagaimana memwadahi kreativitas imajinasi siswa dalam konteks membangun narasi-narasi alternatif, menguatkan ideologi Pancasila, festival, dan sebagainya. Dan terus terang, mungkin nanti kita bisa kolaborasi, Pak Prof. Murtado. Oke, siap. Saya ditawarin lagi ngajukan proposal ke USAID untuk program ASIAP ini. Kira-kira begitu. Ini kira-kira. Dan menurut saya kita punya kesempatan dengan USAID dan UNDP, karena NGO internasional ini punya concern yang sama untuk penguatan youth youth leadership itu loh, Pak Prof. Murtado. Kebetulan ada di sana, moga-moga bisa kita kolaborasikan. Mungkin itu Pak Prof. Murtado, Pak Taufik untuk sementara, karena masih ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada berkenan. Terima kasih Pak Taufik. Luar biasa Pak. Alhamdulillah Pak Dr. Umar Bawi. Ternyata kalau kita bicara tentang pendidikan, luar biasa ini ya. Hal-hal yang sebelumnya tidak kita pikirkan ternyata terungkap gitu ya. Jadi setidaknya beliau mengingatkan pada kita, forum ini bukan hanya sekedar nanti bentuk bagaimana para dewan pemikir ini berbicara, tapi paling tidak ada aksi nyata tadi, ada solusi yang aksi nyata gitu yang diharapkan. Insya Allah nanti coba kita hasil daripada webinar ini kita butuhkan dalam aksi nyata dalam pendidikan di lingkungan GUPI, mungkin bisa nanti. Insya Allah gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dr. Umar Bawi ya, bagaimana tentang 3 dosa besar pendidikan kita, problem yang dialami dalam dunia pendidikan kita, ada isu utama, ada masalah yang sangat ada di hadapan kita, ada tribalisme, politisasi identitas, dan lain sebagainya. Bahkan tadi sudah disampaikan juga, ternyata AI itu menggantikan posisi pendidik gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga, ternyata ada 5 yang tidak bisa tergantikan itu ya. Di antaranya itu ada kata tadi bagaimana menanamkan nilai itu ternyata AI tidak bisa melakukan itu, karena itu penguatan untuk pendidik ini perlu untuk dilakukan terus-menerus itu. Yang terakhir tadi bagaimana Pak Dr. Umar Bawi menyampaikan ada solusi yang bisa kita lakukan, di antaranya kita kembali pada tujuan pendidikan kita, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan Trikon tadi, kayaknya perlu untuk kita kaji lebih jauh itu. Ternyata itu sebenarnya punya konsep dibandingkan dengan negara luar, katakanlah Al-Fatar tadi ya itu ya. Al-Fatar itu tidak ada basis
basisnya ternyata bisa diwujudkan. Kita ini yang punya basis ternyata tidak bisa mewujudkan gitu, Dokter Gia. Luar biasa. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita berikan kesempatan. Yang kedua Pak Husein ya ini, Pak Husein Hasan selaku peneliti Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya berharap bisa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Marbawi tadi ya, singkat, jelas dan padat itu. Insya Allah ya secukupnya Pak Husein ya, monggo. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terhormat Al-Mukarram Prof. Imam sebagai Ketua Umum GUPI, kemudian ada Prof. Nur Hayati Jamas, Ketua Umum Wanita GUPI, kemudian ada Ketua Dewan Penasehat GUPI, Prof. Murtado, dan Bukan penasehat, Dewan Pakar. Oh, Dewan Pakar. Dewan Pakar, Pak. Yang penting apapun lah, yang penting Pak Murtado ada di atas lah. Kemudian ada Pak Marbawi, Pak Kiai nih, Pak Ustadz. Ini sudah lama ini kita baru bertemu lagi. Kemudian para ini jaringan sekolah GUPI yang ada Pak Supianto, kemudian ada Pak Taufik dan lain sebagainya. Kemudian ada ini juga ini, ada para dokter yang baru launching, sekitar 25 dokter untuk untuk GUPI, dan Ibu Ioh juga ini. Ibu Ioh sering ngumpet nih kalau ada acara begini, nggak pernah memperlihatkan videonya ini. Monggo Bio. Bapak Ibu sekalian, izin ini para guru saya. Saya menikmati betul ya Pak paparan dari Pak Marbawi. Wajar lah kalau badan BPIP ini kan memang adik kakak dengan BRIN Pak Marbawi ini. Saya nggak tahu kakaknya BRIN atau adiknya ini, karena sama-sama ketua Dewan Penasehatnya Ibu Megawati. Ya Pak Marbawi ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan bukan Dewan Pak. Dewan Pengarah. Izinkan bahwa kalau Pak Marbawi saya kira sudah clear ya bicaranya soal gagasan, kemudian apalagi bagaimana problem pendidikan yang menurut beliau tadi disebutkan ada tiga problem besar terkait dengan pendidikan. Nah, saya ingin sedikit melanjutkan dan membumikan apa yang disampaikan oleh Pak Marbawi ini. Mudah-mudahan ini satu guru satu ilmu juga ini. Jadi begini, posisi negara kan sebenarnya sudah memberikan solusi ya, sudah menyelesaikan solusi dalam konteks persoalan-persoalan kebangsaan itu dan kenegaraan. Kalau dilihat kita punya beberapa tahun ini di Kemendikbud, saya ingin mengatakan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah terhadap persoalan karakter ini, persoalan pembangunan karakter bangsa yang menurut perspektif tadi kelihatannya sudah mulai menipis, sudah mulai menurun. Nah, sebenarnya negara sudah melakukan afirmasi dalam konteks penyelesaian karakter bangsa ini. Kalau kita lihat di rencana aksi nasional sejak tahun 2010, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah memetakan beberapa strategi untuk pembangunan karakter bangsa, mulai dari sosialisasi, kemudian pendidikan, pembudayaan dan kerjasama. Itu mirip lah seperti yang digagas oleh BPIP hari ini. Bahkan kalau kita lihat permasalahan-permasalahan bangsa dan negara tampaknya diakomodir lagi
dalam kebijakan-kebijakan negara, dalam hal ini revisi terhadap rancangan aksi nasional dalam konteks karakter bangsa ini melalui kami menyebutnya sebagai desain induk pendidikan karakter. Jadi desain induk pendidikan karakter ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016 dengan gerakan penguatan pendidikan karakter. Bahkan di situ intervensinya sudah ada satuan pendidikan, kemudian ada keluarga, kemudian ada masyarakat. Bahkan nilai-nilai yang ditampilkan dalam induk pendidikan karakter itu bersumber pada agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian juga di situ juga ada pengalaman terbaik dan praktik nyata diangkat menjadi sebuah nilai-nilai. Nah, tidak hanya itu, dalam kebijakan pemerintah negara pun, saya hanya ingin mengatakan bagaimana peran pemerintah selama ini dengan kebijakan pembangunan karakternya ini sudah dilakukan. Meskipun nanti kita akan mengukur sejauh mana implementasi pendidikan karakter ini. Dari sisi kebijakan, dari sisi pedoman itu sudah lengkap, sudah banyak. Nah, pertanyaan besarnya adalah pemerintah sudah melakukan afirmasi terhadap problem karakter bangsa, bahkan dibuatkan semacam apa yang kita sebut dengan peta jalan gerakan penguatan pendidikan karakter. Nah, ini kayaknya ada yang nyambel ini. Ada yang nyambel siapa ini? Yang bikin sambel ini. Pagi-pagi. Nah, Bu Neneng ya, Mbak Bu Neneng jangan pakai terasi Bu Neneng. Maksud saya ingin mengatakan di tingkat state, di tingkat negara, Bapak Ibu bisa kita amati. Misalkan dalam persoalan nilai saja, negara ini gonta-ganti Pak, gonta-ganti kebijakan. Apa yang mau diangkat, apa yang mau dikuatkan dari nilai-nilai itu. Tahun 2011 misalkan, pemerintah mengeluarkan melalui Kemendikbud tentang 18 nilai, dari mulai religius, jujur, sampai ke tanggung jawab. Nah, kemudian nilai 18 nilai ini digunakan di tingkat satuan pendidikan untuk diacu dalam implementasi pendidikan karakter. Bahkan di Kemen yang sendiri tahun 2011 ini ada yang disebut dengan penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama, baik di madrasah maupun di sekolah. Tetapi ini lagi-lagi 18 nilai ini menjadi satu rujukan bagi satuan pendidikan untuk melakukan semacam implementasi dan praktik baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas, termasuk nanti di tingkat masyarakat. Nah, 2016 lagi-lagi berubah soal 5 nilai yang tadinya 18 nilai menjadi 5 nilai prioritas gerakan penguatan pendidikan karakter. Jadi di situ ada religiusitas, ada nasionalisme, ada kemandirian, ada gotong royong, ada integritas. Itu tahun 2016. 5 nilai ini diacu juga oleh satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, terakhir dikeluarkan lagi kebijakan apa yang sering disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini dari Kemendikbud sejak tahun 2020. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian ada bergotong royong, ada kreativitas, ada benar kritis, ada berkebinekaan global, dan ada mandiri. Nah, perubahan fokus terhadap nilai-nilai yang perlu dikuatkan di dalam konteks
implementasi pendidikan karakter baik di sekolah maupun di madrasah ini semacam ada kegambangan juga. Itu baru dari sisi konsep. Dari sisi konsep. Oleh karena itu, pertanyaan yang menurut tadi Pak Marbawi, apakah kecemasan kemudian kekhawatiran kita dalam tanda kutip itu para dewan pakar GUPI yang ini Pak Pramuntado ya, apa yang sebenarnya yang terjadi dengan pendidikan karakter ini di satuan pendidikan. Saya nanti akan coba kasih hasil pengukuran terhadap seberapa sih kesuksesan atau evaluasi terhadap gerakan pendidikan karakter ini di satuan pendidikan. Jadi saya sebut misalkan apa yang dikatakan oleh buku di gerakan PPK itu, yang terakhir itu adalah evaluasi terhadap gerakan PPK yang kemudian dua yang diukur. Satu, keberhasilan dari sisi karakter siswanya bisa merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian dari sisi kelembagaannya, yaitu satuan pendidikan. Nah, kami ingin memberikan semacam gambaran peta hasil misalkan survei karakter siswa yang telah dilakukan Balitbang Kemenak dalam 4 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini kita lihat grafiknya, meskipun setiap tahun itu samplingnya berbeda-beda, kadang-kadang di tahun 2019 ada siswa MA dan SMA. Ini kemudian ada siswa MA 2020 tuh siswa MA, SMA berbasis komunitas keagamaan dan pendidikan keagamaan. Kemudian terakhir yang kita lakukan hanya siswa madrasah aliyah yang kita ukur. Nah, saya secara pribadi tidak terlalu terlalu khawatir melihat karakter siswa generasi Z ini. Mungkin kekhawatiran itu kalau dilihat dari sisi kualitatif, tapi dari sisi kuantitatif saya kira angka 80 karakter siswa tahun 2022 misalkan, berarti kita bisa memahami, bisa memastikan bahwa karakter siswa kita ini di Indonesia mencapai angka 80. Jadi kalau ditafsirkan angka 80 itu dari teman-teman yang melakukan kajian ini sudah termasuk kategori sangat tinggi. Tetapi masih ada sekitar, kalau di deskripsi itu secara skor, antara yang sangat tinggi, kemudian karakternya ya, dari hasil pengukuran tidak tinggi atau rendah atau sangat rendah. Artinya yang masih menjadi PR kita adalah bagaimana yang sekitar 10% lagi siswa kita ini yang karakternya itu rendah, dalam kategori rendah. Ini kalau sampelnya 15.000, kalau tidak salah ini 2022 ini berarti ada sekitar 10% yang menjadi pekerjaan rumah, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memperbaiki penguatan karakter siswa ini. Jadi dominasinya sebagian besarnya masih anak-anak kita itu masih memiliki karakter yang baik lah, lebih sederhananya begitu. Nah, pekerjaan rumah kita adalah beberapa siswa yang menurut survei tadi dengan mengukur 5 aspek, dari sisi religiusitas, kemudian dari sisi nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Saya kira betul ya mengafirmasi bahwa dari sisi praktik keagamaan misalkan siswa kita itu
masih di bawah dari sisi praktek ritual, praktek individu kan gitu. Jadi persentilnya itu kelihatan, jadi memang betul bisa mengafirmasi dari sisi keberagamaan siswa salah satu dimensi dari karakter itu. Nah, yang menarik justru sikap-sikap yang salah satu dimensi kemandirian dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dimensi kemandirian ini, karakter kemandirian ini merupakan karakter yang terendah dari dimensi-dimensi karakter yang lain. Jadi siswa kita itu sudah religius, siswa kita itu sudah nasionalisme, siswa kita itu tingkat gotong royongnya juga cukup baik. Tetapi ketika berkaitan dengan aspek kemandirian, siswa kita itu agak agak berada di urutan yang terakhir, dan itu temuan dari 4 tahun terakhir survei karakter siswa kita. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita teman-teman kita terjunkan untuk mendalami kebermangapahannya dalam konteks implementasi karakter siswa yang kemarin dilakukan. Nah, kalau kita lihat menurut beberapa pengamatan teman-teman di lapangan, ada semacam, kalau ini bisa dikatakan sebagai sebuah karakter, tantangan karakter siswa di Indonesia, tantangan pendidikan karakter kita di Indonesia, satu ada unsur keluarga. Jadi menurut beberapa pengamatan kita, jadi keluarga yang diharapkan menjadi lingkup pendidikan moral atau pendidikan karakter itu mengalami pergeseran. Ini mungkin hipotesis kita ya dari temuan itu, dengan adanya pengendalian penduduk. Jadi keluarga kecil dengan 2 anak. Jadi kami ini mendapatkan data dari tim di BRIN, itu ada yang namanya fungsi kependudukan, Bapak Ibu. Bagaimana Cupas yang tahun 2002 itu kita angkat untuk dikaitkan dengan peran keluarga dalam konteks pendidikan karakter. Jadi kalau kekerabatan itu menjadi lebih kecil, ini kami hanya mengajukan, kita diskusikan, sehingga anak-anak kurang mendapat model yang memadai berkait dengan perilaku nilai. Jadi ada korelasi antara kekerabatan kecil karena disebabkan oleh keluarga kecil ini berpengaruh kepada kurang mendapatkan model yang memadai kaitan dengan perilaku. Nah, keadaan yang sudah kecil keluarganya, kemudian sistem kekerabatannya juga sudah kecil, kemudian model yang ingin didapat juga kecil karena lingkup kekerabatannya kecil. Nah, keadaan ini diperburuk dengan mobilitas sosial yang tinggi yang membuat bapak ibu, jadi ayah ibunya itu banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi entah dia jadi dalam rangka kerja atau dia ikut di organisasi atau aktivitas lain. Nah, di satu sisi keadaan ini membuat anak-anak kita tidak memperoleh model yang cukup solid untuk mengidentikan diri, dan di sisi lain anak-anak sudah sejak dini memperoleh pluralisme nilai. Karenanya lingkup yang sangat terbuka ini kadang-kadang kalau kita sebut fungsi keluarga sebagai lingkup nilai dasar ini diambil alih oleh lembaga agama atau lembaga yang lain sebagai pengimplementasi pendidikan karakter. Tetapi karena sifatnya yang reaktif,
dan substantif, tidak jarang agama menjadi otoriter dan dogmatis. Jadi peran-peran penguatan karakter, pembudayaan karakter itu diambil oleh agama karena kesibukan dari unsur kekerabatan itu, maka ini yang saya kira ada kaitannya dengan tadi tiga problem besar yang diutarakan Pak Barbawi ketika peran agama mengambil peran keluarga atau lembaga pendidikan agama di situ, maka sifatnya itu reaktif dan substantif, tidak jarang agama menjadi otoriter dan dogmatis. Nah, hal demikian kurang menguntungkan bagi perkembangan anak yang seharusnya tumbuh secara luas dan wajar. Jadi saya kira monggo kita diagnosis apakah problem atau tantangan pendidikan karakter ini di dalam konteks keluarga ini apa benar seperti yang kami usulkan ini, yang saya usulkan ini, karena ini menurut pengamatan ya, menurut pengamatan. Nah, tantangan yang kedua di tingkat mikro sekolah sendiri, di dalamnya ada sebuah satuan pendidikan, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada siswa, ada BP, bimbing konseling, di situ juga ada guru eskul, guru rohis dan lain sebagainya. Kalau kita amati dan ini mungkin jumlah anak didik yang terlalu banyak dalam satu kelas, jadi tidak memungkinkan kelangsungan proses yang personal. Jadi akibatnya pengajaran itu cenderung birokratis, instruktif dan informatif. Jadi tidak ada cukup kesempatan untuk misalkan siswa itu melakukan analisis atau pengolahan. Jadi anak didik menghafalkan bahan-bahan dan diuji pada akhir semester misalkan, atau ada ujian di mana dia hanya menghafalkan itu. Apalagi sekarang tantangannya dari luar juga begitu banyak soal soal medsos. Kemudian situasi ini diperburuk dengan perkembangan ilmu yang pesat, khususnya yang bersifat teknis dan spesifik, yang tak terkejar oleh dalam konteks perguruan tinggi, itu menjadi tidak bisa dikejar lagi oleh perguruan tinggi umum. Nah, itu mungkin tantangan pendidikan karakter yang kedua. Monggo kita diskusikan nanti. Tetapi yang menarik, survei kemarin, kalau ditanya si siswa, sumber belajar apa yang dilakukan siswa, itu masih dominan guru. Hampir 85% menjawab guru, 70% menjawab medsos, kemudian ada dari buku, dari macam-macam. Yang ketiga, yang terakhir, yang kami akan ajukan sebagai hipotesis tantangan pendidikan karakter itu adalah, ini yang menarik dalam konteks makro, saya kira, dalam level makro, ini surutnya wibawa negara. Mohon maaf ini ini saya ingin melakukan analisis. Jadi surutnya wibawa negara karena digeser oleh wibawa ekonomi kapitalis. Saya memberanikan diri mengatakan ekonomi kapitalis. Jadi kemajuan teknologi memacu ekonomi untuk mengembangkan modal dan menarik keuntungan sebesar-besarnya. Jadi sebagian keuntungan ini dipergunakan untuk membiayai penelitian dan riset yang menghasilkan pengetahuan teknologis. Jadi fokusnya itu lebih ke arah itu, lebih ke arah pengetahuan teknologis. Yang pada gilirannya berguna untuk pengembangan produksi, pemasaran, dan akumulasi modal. Nah, dengan demikian terjadilah lingkaran setan antara pengetahuan teknologis dan kemajuan produksi. Jadi dengan wibawa negara seharusnya memusatkan perhatiannya untuk campur tangan dalam kebijakan penguatan karakter, sehingga preferensi ilmu tidak hanya menjurus kepada kemajuan yang berdimensi satu aja seperti ekonomis tadi, melainkan juga harus dipreferensikan kepada kemanusiaan yang utuh. Jadi di samping itu, supaya keuntungan dan kemajuan ekonomi
digunakan untuk menyelenggarakan fasilitas-fasilitas sosial dan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak ini mungkin pengamatan kami terkait dengan bagaimana tantangan pendidikan karakter dikaitkan dengan konteks makro, konteks negara, konteks pemerintah. Jadi 3 yang kami ajukan soal tantangan pendidikan karakter itu. Nah, bagaimana dari sisi tantangan pendidikan di satuan pendidikan, tantangan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Ini ada 3 hal juga. Ini soal apa ya? Soal uswah. Lagi-lagi ini soal uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi karakter siswa di sekolah itu memang, contoh misalkan di beberapa sekolah mengikuti aturan. Ketika siswa telat hukum, guru sering telat masuk tapi tidak dihukum. Nah, itu tapi ini kasuistik ya. Jadi mudah-mudahan kalau gurunya telat, seharusnya dia dapat punishment juga, harus dihukum juga. Tapi biasanya kita sering melihat kalau ada siswa telat itu dihukum di mana-mana. Tetapi kalau guru telat itu nggak tahu apakah dihukum nggak oleh kepala sekolahnya atau gimana. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Nah, itu yang satu, yang problem kita di implementasi pendidikan karakter itu. Yang kedua, soal karakter sebatas slogan. Jadi an-nadhafatu minal iman, buanglah sampah pada tempatnya. Bersodakoh itu akan memperlama kematian. Kemudian ada manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat. Kemudian banyak hal itu semua ditempel dinding sekolah, semua ditempel di di kantor, di mana-mana. Bahkan kalau di beberapa itu ada soal kita sebut dengan yang ungkapan bahasa Arab itu seringkali dipang-pang, ditempel meskipun programnya tidak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal konsistensi. Nah, kaitan dengan soal konsistensi, karakter itu membutuhkan waktu yang lama. Program tidak berlanjut dan tidak ada evaluasi. Seringkali kalau kita amati program gerakan penguatan pendidikan karakter tahun 2011 dengan 18 nilai, belum aja dievaluasi, sudah berganti ke 5 nilai tahun 2016. Belum selesai dievaluasi, belum selesai dimonep tentang implementasi gerakan pendidikan karakter, sudah lahir kebijakan baru, profil pelajar Pancasila yang 2020 itu. Jadi ini kelihatannya konsistensi baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi implementasi ini berbarengan juga. Padahal kalau ingin menanamkan banyak nilai, jadi sekolah itu ingin menanamkan nilai karakter, misalkan religiositas, ingin menerapkan karakter kemandirian, ingin menerapkan karakter macam-macam, sehingga tidak fokus apa yang mau dicari. Padahal satu nilai itu pun kalau dia dilaksanakan, maka dia akan berkontribusi pada nilai lainnya. Jadi, sehingga sekolah-sekolah itu kalau menurut saya harus fokus pada satu nilai apa yang mau diimplementasikan dalam konteks dalam konteks penguatan gerakan pendidikan karakter itu, Bapak Ibu. Itu sebagai gambaran 2 tantangan itu. Nah, yang selanjutnya ingin mengatakan Indonesia tawarannya ini, saya kira Indonesia itu kan ada yang namanya pendidikan pesantren, pendidikan madrasah, pendidikan berbasis agama lainnya seperti pendidikan agama. Bisakah pendidikan yang menerapkan sistem berasrama ini saya kira sangat kuat ya dalam pembentukan nilai-nilai karakter anak didik ini. Kalau kita lihat di beberapa riset menunjukkan itu.
jadi pendidikan modern tapi berasrama. Beberapa hasil riset mengatakan begitu. Kemudian kita juga bisa mengambil perspektif dari implementasi pendidikan karakter di Singapura misalkan, kemudian di Amerika Serikat. Tadi soal imajinasi, Amerika mencipta pahlawan yang imajiner. Nah, kita sudah punya pahlawan tiap 10 November diangkat menjadi pahlawan. Bahkan besok juga akan ada pahlawan lagi. Tiap tahun pahlawan ada 5, ada 10. Bahkan pendiri GUPI sendiri kan pahlawan. Ahmad Sanusi itu udah jadi pahlawan nasional. Keputusan presiden tahun kemarin itu 2022. Nah, kita merujuk aja kepada imajinasinya para pahlawan itu. Dan mudah-mudahan teman-teman di GUPI juga memahami pemikiran gagasan beliau itu sebagai pendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila hamid thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih Allah Pak Ustadz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lengkap kayaknya pembahasan kita hari ini, bagaimana berbicara tentang tantangan pendidikan karakter saat ini kan gitu ya. Jadi Pak Husen lebih tadi sudah menyampaikan lebih detail. Jadi, oh ya, sebelum kita lanjutkan ini, alhamdulillah sudah ada 29 peserta ini sampai jam 10.40 ini ya. Alhamdulillah. Kami mohon Bapak Ibu peserta untuk bisa menuliskan presensi, ada itu absensi di chat ya, supaya untuk dokumen kami nanti. Jadi bisa dibuka di chat, itu ada link absensi, bisa nanti dituliskan di situ. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sedikit dibahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah kita kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter gitu ya. Katakanlah ada kebijakan mulai tahun 2011 ada 18 nilai tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Terus tahun 2016 ada 5 karakter itu. Dan tahun 2020 kalau nggak salah tadi ada 6 karakter.